Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas soal perbedaan antara dosen yang telah memiliki NIDN dan juga dosen yang belum memiliki NIDN. Gimana sih prosesnya ketika kita dinyatakan lolos CPNS di tahun 2023? Yuk kita simak videonya teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang sudah ber-NIDN, tentunya teman-teman itu nggak perlu membuat NIDN baru. Jadi nanti kode NIDN teman-teman itu merupakan kode di kampus lama. Contohnya misalnya kalau kampus swasta itu diawali dengan misalnya 02 atau 04 gitu ya, di wilayah tertentu kan. Nah, nanti kalau dosen yang belum memiliki NIDN, biasanya kode NIDN-nya tuh diawali dengan 00. Nah, jadi perbedaannya adalah ketika teman-teman yang telah memiliki NIDN itu tinggal melakukan pengurusan pemindahan saja. Jadi tidak perlu membuat NIDN baru. Nah, tapi berbeda ya dengan yang belum memiliki NIDN tentunya harus mengajukan beberapa berkas yang lebih banyak berbeda dengan teman-teman yang sudah memiliki NIDN. Jadi pertama adalah teman-teman harus memiliki lolos butuh. Nah, lolos butuh ini diperoleh di kampus lama. Biasanya tergantung dari kampus, dari teman-teman ya. Ada beberapa yang kampusnya itu lolos butuhnya ditandatangani rektor, ada juga pemilik yayasan, dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dan teman-teman bisa meminta lolos butuhnya dari sekarang ya, sehingga nanti ketika sudah dipanggil ke kampus, itu nggak perlu lama lagi teman-teman untuk menunggu surat lolos butuh. Ini terlampir contoh surat lolos butuhnya, atau teman-teman bisa download di internet, banyak banget contoh dari surat lolos butuh. Jadi lolos butuh ini sebagai syarat wajib dan mutlak untuk teman-teman bisa pindah home base ya. Jadi home base di kampus sebelumnya itu nanti akan dipindahkan di kampus baru dan nanti di data PDDiktingnya itu teman-teman cuma pindah aja ya, pindah universitas. Jadi lebih mudah. Yang berikutnya, nanti teman-teman ketika sudah diterima, itu harus meminta surat permohonan pemindahan home base yang dikeluarkan oleh program studi di kampus baru dan diajukan ke bagian SDM universitas. Biasanya nanti langsung diurus oleh bagian SDM. Yang ketiga adalah teman-teman tetap harus menghubungi admin PDDikti di kampus sebelumnya. Tujuannya adalah koordinasi bahwa teman-teman itu nantinya sudah tidak aktif lagi di kampus sebelumnya ya. Jadi sudah mulai aktif di kampus baru sehingga wajib untuk menghubungi admin PDDikti di kampus sebelumnya. Selain itu juga ada syarat-syarat lain seperti misalnya SK CPNS dan juga biasanya jadi surat TMT-nya gitu ya teman-teman biasanya itu nanti juga diminta. Silakan teman-teman serahkan ke kepegawaian masing-masing. Usahakan mengurus ini tuh dengan cepat ya teman-teman sehingga teman-teman bisa mengajukan berbagai progres dari tugas teman-teman ya misalnya mengisi sister dan lain sebagainya. Jadi usahakan yang bisa teman-teman lakukan saat ini adalah sudah punya surat lulus butuh. Selanjutnya adalah bagi teman-teman yang belum memiliki NIDN, tentu syaratnya berbeda. Tapi saya disclaimer dulu ya teman-teman bahwa tidak semua kebijakan itu sama antara satu kampus dengan kampus lain. Karena ada beberapa kampus juga yang meminta agar tidak langsung mengurus NIDN, tapi harus sit in dulu nih satu semester supaya memiliki pengalaman mengajar, baru kemudian mengajukan NIDN. Tapi ada juga beberapa yang karena kebutuhan program studi jadi harus langsung mengajukan NIDN. Nah, itu sangat tergantung dari program studi dan juga universitas masing-masing. Nah, cara pengajuan NIDN itu seperti KTP, foto, kemudian SK dosen tetap, biasanya CPNS ya teman-teman yang sudah dilegalisir, tetap ya seperti kayak kita mengajukan CPNS, kemarin harus ada surat sehat rohani, jasmani, bebas narkotika, kemudian nanti dari kepegawaian itu akan mengurus surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi. Ada juga surat perjanjian rektor, ya surat perjanjian kerja itu bisa dikeluarkan oleh dekan atau rektor. Nah, ijazah dan transkrip menjadi penting ya untuk pengurusan NIDN. Nah, itu dia teman-teman ya syarat untuk pemindahan NIDN dan juga bagi teman-teman yang mengurus NIDN baru.
Selanjutnya adalah berkaitan dengan jabatan fungsional asisten ahli, apakah seseorang yang sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli akan langsung disetarakan untuk di kampus baru atau tidak, dan apakah kita langsung secara otomatis mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli atau kita harus mengajukan berkas-berkas lainnya. Nah, teman-teman saksikan di video berikutnya ya, berkaitan dengan jabatan fungsional asisten ahli. Terima kasih semua sudah menonton. Akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.